merusak ketaatan-ketaatan. Segala ketaatan akan dirusak dengan hasad. Al-ba'ithu 'alal khati'at, yang mendorong orang tersebut, membangkitkan orang tersebut untuk berbuat kesalahan-kesalahan. Sudah merusak ketaatan dan mendorong orang tersebut untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Wa innahu da'ul uqal, disebutkan di sini, diumpamakan di sini ada Imam Al-Ghazali, adalah penyakit yang kronis, penyakit yang sulit disembuhkan. Da'ul uqal, penyakit yang sulit disembuhkan. Alladhi yubtala bihil katsir, yang mana yubtala bihi, tertimpa penyakit hasad ini, diuji dengan penyakit hasad ini. Al-katsir minal qurra wal ulama, banyak sekali dari kalangan al-qurra. Dulu pernah kita sampaikan istilah qurra bukan hanya ahli qiraat, tapi juga ulama. Era sahabat, era tabi'in, era tabi'in, al-qurra ulama. Disebutkan di sini qurra wal ulama, dan para ulama. Jadi terjangkiti penyakit hasad juga, tidak lepas dari penyakit hasad. Fadlan 'anil 'ammati wal juhal, apalagi lebih lagi kebanyakan orang wal juhal, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Yang berilmu pun terkadang masih terjangkiti penyakit hasad. Yang memiliki ilmu pun terkadang terjangkiti penyakit iri, apalagi yang lain dengan Allah SWT. Hatta ahlakahum, sehingga mencelakakan mereka, wa awradahum nar, dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Alhamdulillah min Ama tasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau mendengar sabda Nabi, sittatu, ada 6 golongan, yadkhuluna an-nar bisittatin, masuk ke dalam neraka disebabkan 6 perkara. Al-arabu bil asabiyati, penduduk dusun, penduduk dusun zaman dulu, orang-orang Badui. Bil asabiyati, dikarenakan kefanatikan jahiliyah Badui. Asabiyah jahiliyah. Wal umara'u, dan penguasa-penguasa, namanya amir, penguasa-penguasa, disebabkan apa? Jauhi kezaliman, disebabkan perbuatan zalim mereka, tidak berpihak kepada rakyatnya, maka akan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah mudah. Wadahaqinu bil kibri, wadahaqinu disebutkan di sini jamaknya dihqan, Ra'isul Qariyah, berarti lebih khusus lagi dari ulama secara umum, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Dahaqin disebutkan yang mengepalai desa, bil kibri, masuk ke dalam neraka disebabkan takabur, disebabkan kesombongannya kepada penduduknya, kepada rakyat. Selanjutnya wal-tujjaru bil khiyanah, pedagang-pedagang disebabkan apa? Khianat, tidak amanah dalam muamalahnya, tidak mengerti yang muamalah yang batilah, mana yang batil, mana yang sah, tidak mengerti mana jual beli yang sah, transaksi yang sah.
melihat apakah yang dilakukannya itu sah atau tidak sah, benar atau tidak benar dalam kacamata fikih muamalah. Oh, ternyata ada unsur menipu. Nah, ternyata tidak transparan dalam transaksi dan lain-lain. Wa ahlul rasatiqi, penduduk desa, kalau tadi khusus orang Baduy, penduduk desa bil jahli, disebabkan bodoh dan tidak mau belajar, disebabkan kebodohannya. Kalau yang tadi malam kita singgung, ada di antara orang-orang itu yang dimaafkan ketika dia tidak mengerti tentang hukum, karena memang hidupnya jauh dari ulama, jauh dari ulama. Mungkin pedalaman jauh dari ulama, tapi di sini bukan pedalaman, memang dia tidak mau belajar. Yang dikatakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, alias tidak merasa kalau dia itu tidak tahu. Orang yang tidak paham dan dia tidak paham kalau dia itu tidak paham. Orang yang tidak mengerti dan dia tidak mengerti kalau dia itu tidak mengerti. Itu katanya oleh Imam Al-Farahidi. Wal ulama'u bil hasad. Yang ke-6 ini, wal ulama'u bil hasad. Dan ulama disebabkan penyakit iri. Wa inna baliyatan, kata Imam Ghazali selanjutnya, wa inna baliyatan balagha syumuha an awradatil ulama an-nar. Dan sesungguhnya baliyatan diartikan di sini baliyah, musibah, bala, musibah, yani kemaksiatan, maksiat iri. Wa inna baliyatan balagha syumuha, yang kesialannya musibah tersebut, maksiat iri tersebut, an-awradatil ulama an-nar, sampai memasukkan ulama ke dalam neraka. La haqiqun an yuhdara minha, sungguh pantas untuk kita waspadai. Sampai ulama itu tidak bisa lepas. Kalau sudah bahayanya seperti itu, bukan hanya tujjar, bukan hanya al-umara, tapi ulama pun masih ada yang terjangkiti. Kalau sudah seperti itu, ini bahaya. La haqiqun an yuhdara minha, sungguh pantas untuk diwaspadai, untuk dijauhi, untuk supaya kita membersihkan diri dari sifat iri.